Selamat datang di kelas Fitomedicine. Bersama saya Roshamo Cahyan Forestrania akan memaparkan materi mengenai fitomedicine sebagai imunomodulator dan antivirus. Pokok bahasan pada materi kali ini meliputi pendahuluan mengenai sistem imun dan imunomodulator, fitomedicine sebagai imunomodulator seperti ekinase, meniran, pendahuluan infeksi virus dan antivirus, kemudian fitomedicine sebagai antivirus, contohnya seperti jinten hitam. Sistem daya tahan tubuh adalah sistem kompleks yang terintegrasi dari sel, jaringan, organ, dan mediator terlarut yang terlibat dalam mempertahankan tubuh terhadap serangan atau infeksi yang mengancam integritasnya seperti bakteri, fungi, virus, ataupun parasit. Untuk melindungi tubuh dari infeksi, sistem imun tubuh dibagi menjadi dua layer kekebalan tubuh, yakni kekebalan alami atau innate imun dan kekebalan adaptif atau adaptif imun. Aktivitas sistem kekebalan alami akan melibatkan sel-sel pembunuh alami atau natural killer cell, yaitu neutrofil yang sering dikenal sebagai makrofag. Pada sistem ini bersifat fast respon, tidak spesifik, dan short term. Sedangkan sistem kekebalan adaptif atau spesifik melibatkan limfosit T dan B dengan menghasilkan antibodi sebagai respon imun. Respon imun spesifik ini bersifat long term. Pada kondisi tubuh yang baik, reaksi imun alami dan reaksi imun adaptif bekerja untuk mempertahankan tubuh. Dalam kasus infeksi virus, tubuh segera merespon infeksi virus melalui respon kekebalan alami atau innate imun yang bersifat umum, di mana makrofag, neutrofil, dan sel dendritik akan memperlambat perkembangan virus dan dapat mencegah virus menimbulkan gejala. Respon imun ini diikuti oleh respon adaptif di mana tubuh memproduksi antibodi yang spesifik mengikat virus tersebut. Antibodi ini merupakan protein yang disebut imunoglobulin. Tubuh juga memproduksi sel T yang mengenali dan mengeliminasi sel-sel lain yang terinfeksi virus ini. Respon imun adaptif dapat membersihkan virus dari tubuh dan jika respon ini cukup kuat, dapat mencegah berkembangnya penyakit yang parah atau reinfeksi akibat virus yang sama. Proses ini seringkali diukur berdasarkan ada atau tidaknya antibodi di dalam darah. Sistem imun memiliki peranan penting dalam patogenesis suatu penyakit, di mana hampir semua penyakit berhubungan dengan sistem imun, baik itu infeksi, inflamasi, penyakit autoimun maupun keganasan. Untuk mengatasi hal tersebut, sistem imun ini dapat dimodifikasi, yakni menggunakan imunomodulator. Imunomodulator adalah substansi yang dapat menyebabkan perubahan secara terukur pada sistem imun. Imunomodulator dapat memodifikasi respon imun dengan meningkatkan atau imunostimulator, menurunkan atau imunosupresif atau imunoadjuvan, yaitu produksi antibodi serum. Imunostimulator diresepkan untuk meningkatkan respon imun terhadap penyakit menular, tumor, dan desinfeksi imun primer atau sekunder. Sementara itu, obat imunosupresif digunakan untuk mengurangi respon imun terhadap transplantasi organ dan untuk mengobati penyakit autoimun seperti pemphigus, lupus, atau alergi. Imunoadjuvan adalah zat atau kombinasi zat yang digunakan dalam kombinasi dengan vaksin tertentu. Bila digunakan dalam campuran akan meningkatkan tingkat kekebalan dibandingkan dengan vaksin saja. Tanaman obat sejak zaman dahulu telah digunakan hampir semua suku untuk memodifikasi sistem kekebalan tubuh. Beberapa tanaman obat telah diteliti potensinya sebagai imunomodulator dan terbukti memiliki efek yang menguntungkan pada perubahan sistem imun melalui berbagai mekanisme pada hewan. Pada materi kali ini akan dibahas contoh fitomedicine sebagai imunomodulator, yakni dari tanaman ekinase dan meniran. Mari kita bahas manfaat ekinase sebagai imunomodulator. Ekinase merupakan tanaman bunga famili Asteraceae yang tumbuh di daerah timur pegunungan Rocky, Amerika Serikat. Ekinase ini diketahui khasiatnya dan dimanfaatkan sebagai pengobatan oleh suku Indian pada tahun 1600-an dan digunakan sebagai obat sakit gigi, gangguan saluran pernafasan, batuk, demam, berbagai infeksi, gigitan serangga, serta untuk menambah stamina dan kekebalan tubuh. Echinacea purpurea merupakan jenis tanaman echinacea yang paling banyak digunakan dalam pengobatan saat ini karena memiliki kandungan polisakarida terbanyak jika dibandingkan dengan jenis lainnya serta kemampuan adaptasi yang lebih tinggi. Spesies lain yang biasa dimanfaatkan adalah Echinacea pallida dan Echinacea angustifolia. Dalam pengobatan, bagian tanaman echinacea yang digunakan adalah bagian bunga, akar, dan daun.
Senyawa yang terkandungnya ini seperti polisakarida, flavonoid, asam kafein, minyak atsiri, poliasetilen dan alkalamid. Polisakarida dan kikorik acid yang terkandung dalam ekinase berfungsi sebagai stimulan terhadap ketahanan tubuh. Sedangkan komponen lemak yang larut seperti isobutilamid berfungsi untuk meningkatkan fagositosis. Hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan ekinase sebagai fitomedicine diantaranya yakni 1. Hentikan pemakaian jika terjadi reaksi alergi. 2. Tidak dianjurkan digunakan lebih dari 8 minggu. Kemudian, hindari penggunaan pada wanita hamil dan menyusui. Potensi interaksi, oleh karena itu tidak boleh digunakan bersama dengan produk imunosupresan lain. Kemudian kontraindikasi, tidak boleh digunakan oleh penderita multiple sklerosis, penyakit kolagen, leukosis, tuberkulosis, AIDS, atau penyakit autoimun. Tanaman berikut yang akan diulas terkait efek imunomodulatornya adalah tanaman meniran. Mari kita bahas bersama. Meniran secara tradisional telah digunakan di banyak negara tropis untuk mengobati berbagai penyakit seperti batuk ginjal, penyakit hati kronis, diabetes, dan infeksi virus. Penggunaan etomedicinal serbaguna dari ramuan ini terkait erat dengan beberapa sifat farmakologisnya seperti imunomodulator, antivirus, antibakteri, diuretik, antihiperglikemia, hepatoprotektor. Meniran sebagai imunomodulator telah dipelajari dan dievaluasi secara ilmiah dalam berbagai uji klinis untuk mengobati hepatitis B kronis, tuberkulosis paru, vaginitis, serta infeksi varicella zoster. Pada penyakit seperti itu, sistem kekebalan yang efektif sangat penting untuk keberhasilan pengobatan. Dalam studi klinis, meniran telah terbukti kemampuannya untuk memodulasi dan mengaktifkan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, pada penelitian in vivo, menunjukkan potensi imunomodulator dari meniran ini. Meniran dengan nama latin Phyllanthus niruri, famili Euphorbia memiliki beberapa nama daerah. Seperti sidukuang anak dari Minang, atau di Pulau Jawa, tanaman ini bisa disebut juga sebagai meniran ijo atau meniran, dan lain sebagainya. Bagian yang digunakan adalah herba. Larangan penggunaannya adalah pada wanita hamil, dan peringatannya, dosis tinggi dapat menimbulkan aborsi, pemakaian berlebih dapat menyebabkan impotensi. Efek sampingnya diantaranya adalah tekanan darah yang menurun, kadar gula darah turun, gangguan keseimbangan elektrolit. Interaksinya belum dilaporkan. Kemudian untuk data toksisitasnya, LG50 dari ekstrak air daun meniran adalah lebih dari 5.000 mg per kilogram berat badan secara oral. Studi toksisitas akut ekstrak air daun meniran pada tikus tidak menunjukkan efek toksik apapun pada dosis rendah maupun tinggi. Dosis yang dianjurkan adalah 3 kali 10 gram herba per hari, dan anjuran cara penggunaannya adalah bahan direbus dengan 2 gelas air sampai menjadi 1 gelas, dinginkan, saring, dan diminum sekaligus. Meniran sebagai imunomodulator telah diujikan pada banyak penelitian. Ekstrak meniran dapat meningkatkan aktivitas dan fungsi komponen sistem kekebalan melalui stimulasi dari sitotoksisitas sel natural killer, sekresi faktor nekrosis tumor atau TNF-alpha oleh subset T helper 1 dan penurunan sekresi interleukin IL-10 oleh T helper 2 subset. Oleh karena itu, meniran dapat memodulasi imunitas humoral dan seluler. Pada penelitian lain dilaporkan bahwa ekstrak air meniran merupakan murin limfosit mitogen yang kuat, serta dapat meningkatkan proliferasi limfosit B dan limfosit T. Meniran dilaporkan mengandung berbagai senyawa aktif seperti lignan, flavonoid, terpenoid, alkaloid, polifenol, kumarin, saponin, dan tanin. Senyawa yang banyak diidentifikasi dari tanaman seperti katekin, quercetin, astagalin juga dilaporkan bertanggung jawab pada pengaturan sistem kekebalan tubuh melalui berbagai mekanisme. Salah satu contohnya adalah senyawa astagalin yang merupakan flavonon. Senyawa ini mampu memodifikasi respon imun dengan meningkatkan kapasitas fagositosis dari fagosit dengan meningkatkan jumlah makrofag dan meningkatkan pelepasan antibodi. Kemudian antivirus. Obat antivirus adalah obat yang digunakan untuk pengobatan infeksi virus. Dengan kata lain, obat yang digunakan untuk melawan infeksi virus disebut antivirus. Pengembangan obat antivirus difokuskan pada 2 pendekatan, penargetan virus itu sendiri atau sel inang virus. Obat antivirus yang secara langsung menargetkan virus termasuk inhibitor pelekatan virus, inhibitor virus entry, uncoating inhibitor,
inhibitor polimerase, inhibitor proteinase, inhibitor nukleosida dan nukleotida reverse transkriptase, dan inhibitor integrase. Contoh tanaman yang digunakan sebagai antivirus adalah jinten hitam. Nigella sativa L merupakan anggota suku Rununsulaceae. Tanaman ini juga disebut juga dengan jinten hitam. Simplicia yang digunakan adalah bagian biji. Biji jinten hitam mengandung minyak atsiri, minyak lemak, dan saponin, zat pahit nigelin, nigelon, dan timokinon. Sebagai imunomodulator, hasil uji klinik pada sukarelawan lanjut usia sehat yang berumur rata-rata 65 tahun dengan metode acak ganda tersamar menunjukkan bahwa pemberian minyak Nigella sativa memberikan respon positif terhadap peningkatan sistem imun dan memiliki kemampuan untuk menurunkan produksi prostaglandin E2. Pemberian serbuk biji jinten hitam pada sukarelawan manusia dengan dosis 1 gram 2 kali sehari selama 4 minggu meningkatkan rasio limfosit T helper terhadap T suppressor sebesar 72% dan meningkatkan jumlah dan fungsi sel T killer. Lalu, bagaimana peran jinten hitam sebagai antivirus? Timokinon atau TQ yang merupakan bahan aktif utama minyak jinten hitam diketahui memiliki aktivitas antioksidan, antiinflamasi, antivirus, antimikroba, imunomodulator, dan antikoagulan. Ekstrak Nigella sativa yang mengandung timokinon telah dilaporkan dapat mengurangi replikasi virus dan viral loads dalam sel yang terinfeksi virus corona. Timokinon juga diketahui meningkatkan aktivitas dan jumlah sitokin limfosit sel pembunuh alami dan makrofag dan telah menunjukkan potensi antivirus terhadap jumlah virus termasuk sitomegalovirus murin, virus Epstein-Barr, virus hepatitis C, human immunodeficiency virus, dan virus corona lainnya. Baru-baru ini, timokinon telah menunjukkan aktivitas antivirus yang penting terhadap strain SARS-CoV-2 yang diisolasi dari pasien Mesir, dan studi docking molekuler juga menunjukkan bahwa timokinon berpotensi menghambat perkembangan COVID-19 melalui pengikatan ke domain pengikat reseptor pada spike dan envelope protein SARS-CoV-2 yang dapat menghambat masuknya virus ke dalam sel inang dan menghambat saluran ion dan aktivitas pembentukan porinya. Penelitian lain menunjukkan bahwa timokinon mungkin dapat memiliki efek penghambat pada proteinase SARS-CoV-2 yang dapat mengurangi replikasi virus dan juga menunjukkan antagonisme yang baik terhadap reseptor enzim pengubah angiotensin 2 yang memungkinkan dapat mengganggu pengambilan virus ke dalam sel inang. Anjuran dosis adalah 0,6 sampai 1,2 gram per hari biji atau 1 sendok teh biji diseduh dengan air panas. Toksisitas akut minyak jinten hitam pada mencit yang diberikan secara oral dan intraperitoneal masing-masing menunjukkan nilai LD50-nya adalah 28,8 ml per kilogram berat badan dan 2,06 ml per kilogram berat badan. Selain itu, telah dilaporkan adanya alergi dermatitis kontak pada penggunaan topikal minyak jinten hitam. Pada penggunaan biji jinten hitam perlu hati-hati pada anak-anak, wanita hamil, dan menyusui. Demikian materi mengenai fitomedicine sebagai imunomodulator dan antivirus pada mata kuliah fitomedicine. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Roshamur Cahyan Forestania undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.